Kali ini kita akan bahas hal yang sering banget dilupakan saat memilih laptop gaming. Biasanya kalau memilih laptop gaming, kebanyakan orang itu hanya akan melihat spesifikasi dari CPU, GPU, dan mungkin layarnya aja. Padahal sebenarnya hal yang akan kita bahas kali ini nggak kalah pentingnya kalau pengen laptop gamingnya beneran dijadiin desktop replacement. Ya, kali ini kita akan bahas mengenai konektivitas dan ekspansi dari laptop gaming. Bagian dari video seri mengenal laptop gaming part 7. Ya, seperti disebut di awal tadi ya, konektivitas dan ekspansi di laptop gaming ini memang cukup sering dilewatkan oleh sebagian besar orang saat dia lagi mencari sebuah laptop gaming. Padahal, hal ini bisa mempengaruhi pengalaman kita saat menggunakan laptopnya. Lah, kok bisa mempengaruhi pengalaman? Nah, kita coba dulu bahas dari yang pertama ya, dari konektivitas wirelessnya. Pada umumnya, laptop-laptop gaming terbaru di pasaran sudah menggunakan modul Wi-Fi 6E atau 6E, atau bahkan Wi-Fi 7 untuk laptop gaming yang kelas premium. Meski demikian, masih ada juga laptop gaming yang menggunakan modul Wi-Fi 6 atau Wi-Fi 6. Memang secara teoritis Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E itu punya kecepatan yang mirip-mirip aja, di kisaran 9,6 gigabit per second. Tapi Wi-Fi 6E itu mampu memberikan latensi yang lebih rendah karena menggunakan band yang lebih kosong, yaitu band 6 GHz. Nah, latensi ini yang nantinya akan mempengaruhi ping yang biasa kita lihat saat bermain game online. Dan kalau kita bandingkan dengan Wi-Fi 7 atau Wi-Fi 7, bukan cuma latensinya yang lebih rendah, tapi kecepatan transfer datanya juga jauh lebih tinggi. Secara teoritis, Wi-Fi 7 itu memiliki kecepatan transfer hingga 46 gigabit per second. Ini kenceng banget kan? Nah, latensi pada Wi-Fi 7 juga bisa lebih rendah berkat teknologi multi-link operation, di mana perangkat dapat memanfaatkan berbagai pita frekuensi secara bersamaan. Tentunya, untuk memanfaatkan teknologi dari Wi-Fi 6E dan Wi-Fi 7, router internet kita juga harus mendukung teknologi yang sama ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang konektornya. Buat kalian yang pengen pakai laptop sebagai desktop replacement, konektornya akan jadi sangat penting. Karena akan menentukan berapa banyak perangkat yang bisa terhubung ke laptop yang satu ini. Jangan salah, laptop itu beneran bisa jadi desktop replacement atau pengganti PC desktop loh. Bahkan video editor di jagat itu semuanya pakai laptop buat ngedit. Pakai laptop lalu disambungkan dengan berbagai perangkat yang bisa meningkatkan kenyamanan kerja seperti keyboard, mouse, USB hub, SD card reader, speaker atau headset, dan monitor eksternal. Contohnya di laptop HP Omen Max 16 ini, konektornya bisa dibilang lumayan lengkap ini ya. Kita bisa menemukan USB 3.2 Gen 2 Type A yang besar, port Ethernet, audio jack combo, HDMI 2.1, dan Thunderbolt 4 USB Type C. Perlu diperhatikan, USB Type-C itu bukan protokol ya, tapi standar bentuk fisiknya aja. Maka dari itu kadang ada USB Type-C yang hanya mendukung charging dan nggak bisa dipakai untuk display output. Sedangkan kalau udah Thunderbolt 4, nah ini protokolnya. Jadi semua perangkat Thunderbolt sudah bisa digunakan di laptop nih, termasuk eksternal GPU yang pakai Thunderbolt itu. Menariknya, laptop Omen yang satu ini juga bisa di-charge dengan charger yang mendukung power delivery 100 watt melalui konektor yang satu ini ya. Jadi kalau butuh dibawa-bawa dan dipakai untuk kerjaan ringan di luar, kita bisa bawa-bawa aja GAN charger yang lebih ringan. Oh ya, untuk konektor Thunderbolt 4 ini hanya ada di laptop dengan prosesor Intel, dan sementara untuk laptop dengan prosesor AMD, kita bisa cari yang sudah punya konektor USB 4. Berikutnya, untuk USB yang Type A, ini adalah tipe konektor standar USB dan pertama kali dibuat hampir 3 dekade yang lalu. Untuk varian yang sering ditemukan di laptop gaming ada USB 2 dengan kecepatan 480 megabit per second, USB 3.2 Gen 1 yang punya kecepatan 5 gigabit per second, USB 3.2 Gen 2 dengan kecepatan 10 gigabit per second, dan yang terakhir ada USB 3.2 Gen 2 by 2 yang 2x2 ya, dengan kecepatan hingga 20 gigabit per second. Nah, udah jelas ya, semakin baru versi USB-nya, kecepatan transfer datanya juga bisa semakin tinggi. Oke, sekarang kita masuk ke HDMI. Laptop yang ini sudah menggunakan HDMI 2.1 yang udah mendukung penggunaan monitor eksternal hingga resolusi 8K 60Hz atau 4K 120Hz. Tapi di beberapa laptop gaming lain tuh ada yang pasti pakai HDMI 2.0 dan HDMI 1.4. Bedanya HDMI 2.0 hanya support monitor hingga resolusi 4K 60 fps dan HDMI 1.4B itu baru mendukung resolusi QHD 75 fps maksimum ya. Lumayan jauh ya bedanya ya. Intinya tinggal disesuaikan dengan kebutuhan aja sih. Tapi kalau misalnya kalian punya TV baru yang udah bisa 4K 120, wah HDMI 2.1-nya jadi ngefek banget tuh ya. Nah, konektor terakhir yang akan kita bahas adalah port Ethernet.
Ethernet ya. Nah, untuk saat ini mayoritas laptop gaming sudah pakai Ethernet 2,5 gigabit per second. Jadi harusnya udah cukup banget kalau mau dipakai buat gaming. Jadi harusnya udah aman lah ya, selama memang dia punya port Ethernetnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan RAM. Pada umumnya laptop gaming pakai RAM SODIMM yang terpasang pada slot SODIMM di motherboardnya. Jadi emang bisa di-upgrade. Untuk laptop-laptop kelas premium seperti yang satu ini, RAM-nya udah langsung hadir dengan konfigurasi dual channel, udah langsung siap pakai. Dan kalau memang butuh di-upgrade, ini masih bisa di-upgrade ya, karena pakai RAM SODIMM, jadi aman banget. Perlu diperhatikan bahwa ada beberapa laptop gaming di kelas entry level yang masih menggunakan RAM dengan konfigurasi single channel. Jadi kita perlu upgrade lagi secara manual kalau mau performanya jadi maksimal. Dan mengingat di akhir tahun 2025 nih RAM DDR5 sedang tinggi-tingginya nih ya harganya ya, mendingan sih sebetulnya kita cari yang langsung kepasang dual channel aja, biar gak usah repot-repot lagi untuk upgrade ya. Beberapa laptop gaming juga ada yang menggunakan RAM onboard atau bahkan RAM embedded dalam prosesornya. Ini biasa dilakukan di laptop gaming dengan form factor yang tipis dan ringan, seperti misalnya di Omen Transcend 14. Kalau memang RAM-nya udah nggak bisa di-upgrade, saran kami langsung cari yang minimal 32 GB. Berikutnya untuk storage, ada beberapa laptop gaming yang menyediakan opsi slot storage tambahan, seperti di Omen Max 16 ini ya misalnya ya. Jadi kalau memang kita lagi butuh kapasitas storage yang lebih besar lagi, tinggal pasang SSD M.2 yang baru, tanpa perlu ganti SSD yang sudah terpasang. Karena di beberapa laptop gaming entry level atau laptop gaming dengan form factor yang tipis dan ringan, itu cuma ada satu slot SSD M.2. Kalau memang hanya tersedia satu slot, pastikan kapasitasnya memang sudah cukup dan sesuai dengan kebutuhan kalian. Karena juga ribet ya kalau kita harus ngupgrade storage, kan kita harus ganti bawaannya lalu install ulang lagi. Aduh, ribet banget ya. Untuk kapasitas storage 512 GB ini udah batas minimum lah ya sepertinya ya. Sebagai gambaran, sekarang Genshin Impact di PC aja, ini Genshin Impact aja ya di PC itu udah gede banget ya. Hampir nyentuh 150 GB. Ya, jadi itu tadi beberapa hal yang sering dilewatkan saat memilih laptop gaming ya. Jadi jangan sampai dilewatkan yang satu itu, karena penting juga. Biasanya laptop gaming ini kan nggak dipakai buat 1 tahun 2 tahun, tapi untuk jangka waktu yang panjang dan biasanya digunakan sebagai desktop replacement. Oke, sampai sini dulu pembahasan kali ini dan sampai jumpa lagi di seri mengenal laptop gaming berikutnya. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.